Are you ready? Halo. Selamat malam buat sobat podcast MTC. Aduh, ada di sini saya. Kamu siapa? Kembali lagi di podcast MTC yang episode berapa ya? Yang kesekian lah ya, sudah banyak sekali. 15 kalau nggak salah, pokoknya banyak banget. Kalian bisa nonton di channel YouTube-nya Musik Talent Community. Yep. Ada banyak banget podcast yang berbobot guys. Intinya malam hari ini saya dulu ya mau memperkenalkan diri. Pasti aneh. Nah, orang. Kenapa saya? Saya host baru di sini ya. Bisa dibilang hari ini saya khusus nih. Nama saya Nasrul, member MTC juga, dan pada malam hari ini dengan sangat bangga sekali kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Anissa Nurfauzi. Halo. Halo Anissa, salam kenal. Kangen sama kamu. Cak, berapa tahun kita nggak ketemu, Cak? Ada sekitar 1 abad lah ya. Oh gitu. Wah, kamu apa kabar nih? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kok ada yang beda ya? Apa yang beda? Happy sekarang lah ya. Iyalah, happy, harus tetap semangat. Lagi di Majalaya sekarang kebetulan Iya, apa gimana? sekarang lagi ada di Majalaya, nanti Selasa langsung balik lagi ke Jakarta. Karena setahu saya kamu sibuk banget ya orangnya. Alhamdulillah. Karena emang sengaja buat podcast MTC apa gimana nih? Iya, sengaja sebenarnya buat podcast ini. Waduh. Jadi sekarang Ica kesibukannya apa aja nih? Sekarang aku lebih ke suka cover song, terus kadang juga ada photoshoot, terus ya kayak gitu, sebenarnya kayak lebih fokus ke musik sih sekarang gitu. Oh, jadi emang masih fokus di musik juga, cuman Ya. lebih ke cover-cover ya? Iya, lebih ke cover. Kalau single itu nanti belum aku up dulu, jadi aku mau yang nge-up dulu yang cover-cover song dulu. Oke. Aduh, Anissa sekarang, ini sebenarnya kalau misalkan ngomongin Anissa ya, bisa dibilang saya tuh deket banget sama dia. Iya nggak sih? Iyain aja. Deket gak ya? Iyalah. Deket banget lah, kita tuh bisa dibilang punya kedekatan yang sangat dekat ya dari dulu. Yeps. Apalagi Benar sekali. beberapa tahun ini ya, setahun ini ya, kita intens banget deket. Bukan sebagai pacar ya, tapi as a brother and sister lah. Kita sebagai kakak adik yang memang bisa dibilang anak ini sangat sering sekali sama saya kemarin-kemarin. Cuman beberapa bulan kebelakangan ini kita jarang ketemu karena kesibukan masing-masing. Begitu. Jadi walaupun seperti itu, tapi sebenarnya jujur, aku nggak tahu Cak nih awal mula karir kamu di dunia musik tuh seperti apa sih Cak? Awal mula aku berkarir sih, sebenarnya awal mula bisa nyanyi nih ya. Awal mula tuh aku sering kayak dengerin papi aku nyanyi-nyanyi kayak gitu. Terus akhirnya ngikutin papi, terus ternyata pas didengar-dengar, ternyata pas aku nyanyi tuh suara aku nggak masuk nada semua gitu. Nah dari situ aku dilatih sama papi. Terus SD aku les vokal, SMP kebetulan pas waktu SMP aku dapat beasiswa juga. Yeah. Terus abis itu ya udah lebih ke fokus ke dulu tuh sempat ke apa ya, ke festival dan lomba kayak gitu. Ya kayak gitu sih dari situ. Berarti bisa dibilang kamu dari kecil emang udah karir kamu ditujuin ke musik ya, terutama ke nyanyi ya? Iya, lebih ke hobi sih. Hobi banget Orang gitu. tua ya tahu banget sih ya, cuman Iya. emang dari kecil banget ternyata emang kamu disuruh fokus di nyanyi ya? Nggak disuruh fokus sih, cuman kayak orang tua aku ngebebasin untuk apa ya, untuk bebasin untuk ngeraih cita-cita aku aja gitu, lebih ke ya
terserah kamu asalkan selama itu aktivitas atau kegiatan yang positif gitu aja. Jadi cita-cita kamu nyanyi? Cita-cita aku nggak nyanyi juga sih sebenarnya. Maksudnya aku pengen kalau cita-citain ya, kalau kita ngobrolin cita-cita nih, aku banyak banget cita-cita. Siap. Cita-cita aku ya pengen menjadi penyanyi yang bisa sukses, go internasional kayak gitu. Terus ya setelah itu aku pengen bisa aku pengen membanggakan orang tua pastinya dengan prestasi, dengan dengan prestasi aku, dengan karya-karya aku kayak gitu, dan membahagiakan orang-orang yang aku sayang aja kayak gitu. Nah, berarti emang dari awal bisa dibilang ya kamu emang hobi ya nyanyi ya? Iya, hobi. Nah, ngomongin masalah hobi, apakah hobi ini pernah menjadi prestasi buat kamu? Atau kamu kayak udah punya karya atau ya prestasi dari nyanyi lah? Kalau prestasi yang benar dari awal karir ya, dari kecil sampai dibilang sampai sekarang lah. Kalau yang paling yang paling berkesan ya menurut aku waktu itu pertama kali aku juara 1 lomba nyanyi itu aku belum bisa nyanyi banget kan ya. Terus waktu itu papi aku lagi baru pulang dari rumah sakit habis operasi otak kayak gitu, terus aku kayak itu pertama kali aku punya piala gitu, aku kasih ke papi aku. Nah itu yang benar-benar pertama kali benar-benar sangat berkesan. Terus setelah itu akhirnya aku suka coba-coba ikut lomba-lomba nyanyi kayak gitu. Akhirnya waktu itu aku masuk ke Idola Cilik 2013. Oh gitu. Oh nah, iya itu iya. yang benar-benar paling pokoknya berkesan banget gitu bagi aku gitu. Terus habis itu lanjut ke SMP, pernah di Idol Junior, terus Indonesia's Got Talent, terus terakhir di The Voice Indonesia 2018. Waduh. Gitu. Ngomong-ngomong prestasi sebenarnya ya, saya tuh tahu banget lah ya, cuman nggak tahu secara detail ya. Karena teman-teman ya, kalau misalkan kalian main ke rumah Anissa, pialanya tuh dari awal kita masuk sampai ujung rumah tuh piala semua guys. Dan pialanya tuh piala juara 1 semua. Beneran saya mau. Terus ada terpampang ya di atas rumahnya tuh ya Idola Cilik ya dulu ya. Iya. Tahun berapa sih itu, Cak? Itu Idola Cilik 2013. 2013. Iya. Kamu satu-satunya dari majalah mungkin ya bisa dibilang ya. Iya, gitu. Bagaimana tuh perasaannya? Diantar se-RT gitu-gitu nggak? Enggak lah, kalau misalnya yang itu kan awalnya kita sendiri dulu, habis itu ada supporter kayak gitu baru gitu. Cuman ya begitulah, jadi kayak aku mikirnya ya bersyukur aja gitu, bisa setidaknya sedikitnya membawa nama baik daerah gitu. Apalagi dengan waktu itu di TV apa ya di Cilik itu waktu itu? Ya di TV lah ya, di RCTI ya. Keluarga semua mendukung ya, seneng berarti ya pasti ya. Yes. Waktu itu kamu sampai berapa besar sih, Cak? Berapa besar ya? Sampai show ke TV tapi ya? Iya. Wah keren sih. Hebat. Berapa Jadi besar. Anissa tuh dari kecil dia udah punya prestasi dan yang nggak main-main guys, nggak kaleng-kaleng. Jadi ngomongin masalah prestasi juga, mungkin ada beberapa fakta menarik atau hal menarik nggak di karir kamu sebagai penyanyi selama ini? Karir kamu sebagai seorang penyanyi lah, setidaknya pasti ada 1, 2, 3 momen yang membuat kamu itu menjadi hal yang paling berkesan dan yang menarik aja buat kamu gitu di dunia musik, di dunia nyanyi. Pas waktu aku lagi show atau kayak gimana? Kayaknya ya dari semua aja sih, lebih ke kayak hal paling menarik yang pernah kamu alamin, yang paling diinget lah momennya tuh susah dilupain lah gitu. Sebenarnya, karir kamu sebagai penyanyi itu. Momen di saat aku sebagai aku penyanyi gitu ya, pas waktu aku lagi show atau kayak gimana, sebenarnya aku tuh lebih sering masih kayak terngiang-ngiang tuh di saat aku dapat juara gitu. Nah itu yang benar-benar nggak bisa aku lupain gitu. Terus ya itu sih sebenarnya dari situ doang. Berarti emang setiap apa yang kamu lakuin dan kamu ikutin itu selalu menjadi sesuatu yang menarik ya buat kamu ya. Ya gitu. Nah ngomong-ngomong itu juga, terakhir kamu ikutan kayak lomba nyanyi atau apa gitu, pernah nggak ada yang paling deket-deket ya momennya? Ada kemarin pas waktu sebelum ini. Oh iya, tuh apa ya, tuh? Iya itu namanya sing competition apa gitu. Kalau nggak salah Anda ada ya. Iya gitu. Iya, ikutin nggak ya? Masa? Juara umumnya kan, iya. Kan lucu juara umumnya. Enggak, aku ngalah aja. Oh iya, jadi itu yang terakhir ya? Itu yang terakhir.
Jadi kemarin gitu. pas di Festival Singer Indonesia itu ya, yang diadain oleh asosiasi ya komunitas musik gitulah ya, musisi gitu. Anissa tuh juara 1 plus juara umum, guys. Tepuk tangannya dulu dong buat Anissa. Jadi badan selangsing ini dia bawa piala gede-gede, guys. Itu saya saksi lihat banget sampai dia tuh dikerubunin banget sama banyak orang gitu karena emang dia memukau banget lah pada malam hari itu untuk nyanyinya. Kenapa? Enggak. Tapi tahu nggak sih itu sebelum Gimana? aku kan nggak tahu kan itu peserta aku kan awalnya nomor pesertanya ke terakhir kan. Terus tiba-tiba langsung di awal-awal kayak gitu terus pas tiba-tiba dipanggil sama aku kaget, aku belum minum, aku belum apa. Ke bawah turun terus jatuh itu dan pas itu? Iya pas waktu itu waktu naik ke panggung itu aku sebenarnya ngeblank banget, aku nggak tahu kayak tiba-tiba lagi kaget terus ngeblank, lirik aku nggak tahu dan nggak tahu lagi. Bentar, maksudnya jatuh gimana sih? Jadi pas kan aku tiba-tiba dipanggil kan padahal nomor urutannya tuh di belakang tapi tiba-tiba dikedepanin nomor urutnya gitu. Oh, yang kamu balik ke mobil itu ya? Iya. Oh gitu. Jadi aku kan sempet tegang kan, sempet tegang banget pas waktu naik ke panggung itu aku bener-bener blank banget, nggak tahu lirik. Habis itu cuman kayak dengar musik, tapi alhamdulillahnya langsung tahu gitu pas denger nadanya. Dan itu kejadiannya sebelum kamu perform kan ya? Sebelum Berarti banget. Pas kamu perform tuh kamu udah sakit gitu. Jadi gini. Gimana? Karena mungkin tegang ya, jadi asam lambung aku naik, terus mau jatuh sih gitu keseleo, terus pas naik panggung, pas aku mau nyanyi udah pegang mic, itu bener-bener kayak ngeblank banget, nggak tahu liriknya apa gitu, tiba-tiba ngeblank, terus tapi pas denger musik langsung tahu gitu, langsung inget lagi gitu, tapi itu bener-bener jadi bikin tegang banget gitu. Itu pengalaman pertama berarti ya kayak gitu? Iya, pengalaman pertama dan nggak pernah banget gitu, apa ya, kayak belum siap apa-apa, belum minum, belum ini, belum itu gitu, langsung tiba-tiba nyanyi gitu, itu tegang banget gitu, apalagi itu kan kompetisi gitu kan ya, itu bener-bener bikin Dan waktu itu penontonnya banyak ya? Banyak banget. Di tribun kan ya? Tribun banget kan ya, iya, itu bener. Dalam kondisi seperti itu, Anissa sakit waktu itu sampai jatuh ya, tapi dia bisa profesional performing ya, di stage dengan sangat epic lah ya, dan dia bisa juara 1 dan juara umum. Tepuk tangan guys, wow, fakta menarik banget itu Cak, ternyata ya. Oke, sekarang kamu dari kecil kan nyanyi ya? Iya. Ingat nggak lagu apa nih yang pertama kali kamu nyanyiin pas kamu lagi kecil? Apa ya? Pastilah ya, karena mungkin ya tapi nggak tahu ya, sorry kalau salah nih. Dari kecil kayaknya suara kamu udah kayak gini deh. Kamu nggak ikut les gitu-gitu kan? Awalnya enggak, aku tuh dilatih sama papi gitu karena papi tuh iya ya, main hobi gitar gitu juga ya, ya. main gitar, main musik, punya kayak gitu ngerti. Terus dilatih dan akhirnya aku dilesin gitu. Tapi udah bisa nyanyi, cuman kayak lebih pengen tahu ke materi mendalam tentang teknik vokal kayak gitu sebenarnya. Gitu. Nah, ada nggak lagu yang paling pertama banget kamu nyanyiin dan kayak kamu inget lah pastilah, lagu Cilik mungkin atau apa? Ada sih lagunya What a Wonderful World, itu dari Louis Armstrong. Itu lagu pertama kali aku dikasih lagu kalau nggak salah sama. Apa judulnya, Cak? What a Wonderful World. Oke, saya pengen dan kita semua di sini kayaknya pengen nyanyi ya. Kamu pengen nyanyi ya? Okay. Coba contohin dong bagaimana kamu nyanyinya. Guys, semuanya di sini, Anissa di sini mau nyanyi ya. Coba nyanyiin sedikit deh, boleh? The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more and I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yeay. Mantap. Oke, penasaran obrolan kita bagaimana lagi kelanjutannya dengan Anissa Nur Fauji? Kita break dulu sebentar ya teman-teman semua. Tetap stay di podcastnya MTC Music Talent Community dengan hashtag podcast Music Talent.
Podcast. Ngobrol aja. Sorry. Host baru. Maafkan. Oke, jangan kemana-mana. Nanti kita kembali lagi. Jadi kita lanjut nih ya. Tapi karena ini mah ya, karena maaf Ica. Aku mah punya walaupun pertama kali di sini, Ya. tapi aku punya keahlian khusus ya. Apa? Kamu mau tahu nggak? Apa? Haus nih. Ada jin tomangnya. Ada, haus nih. Oh, coba gesek-gesek deh. Udah gini. 3 kali. Haus nih. Oh, gitu. Wey. Makasih. Weh, terima kasih. Eh, Allahu Akbar. Eta ciga pegawai Padangnya, acuh. makasih. Aku minum Terima ya. kasih banyak, Parik ya. Makasih banyak. Ini salah satu minuman yang paling saya favoritkan di Sama. WJS ya. Oh, itu. Oke, gimana Cak rasanya? Mantap ya? Enak banget. Oh, Alias tuh. nggak akan pernah ngecok. Oh, enak. siap. Karena Ica sering endorse juga di sini ya. Sering. Aku Kebaikan. sering makan Oh, di siap. sini, Betul. gitu. Aduh, orang jadi yang sering terus ya, Cak. Tadi keren banget cara pemanggilannya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Minum dulu dong. Oh iya, siap. Minum dulu. Kalau urut si Parik dia berarti. Saya kena baik. Kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya nih, Ca ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang prestasi kamu, tentang Ya. pengalaman kamu di bidang musik, nyanyi ya khususnya. Mungkin ini saya agak melenceng dari pertanyaan yang sudah saya tadi mau tanyain. Ini saya dadakan nih, spontan. Selama kamu berkarir sebagai penyanyi, kamu nggak mungkin solo terus dong. Yaps. Punya band nggak? Punya. Pernah nggak? Atau sekarang lagi punya atau bagaimana? Kebetulan sekarang aku punya ada band namanya Jazz Itun, itu ada jazz Oh function iya, gitu. iya just oke. Terus aku juga sekarang lagi ada kolaborasi sama MTC, Sama siapa tuh? sama Om Bay, sama Mang Alpin, sama Wes. Mamang Farid juga, semuanya Itu pokoknya berarti ada beberapa. on progress itu ya? Iya, on progress. Tapi belum boleh dibocorin apa gimana? Belum, tapi Oke. intinya kalian stay tune aja Kita pokoknya. tunggu guys, bakal ada karya mahakarya ya dari musisi Majalaya Betul tentunya bersama Anissa Nur Fauzi. Yaps. Berarti band kamu Jazz Itun ya? Ya, Jazz Itun sama sebenarnya lagi ada pengen bikin lagi sih, kayak dulu kan sempat aku di rock nih. Terus yang dulu pemainnya mau kayak apa ya, bukan regenerasi ya, gimana ya? Iya. Pokoknya ada dibikin band baru lagi tapi tetap rock gitu. Iya. Tapi belum latihan lagi sih, belum. Berarti yang paling sering dibilang ngeband sama kamu tuh yang mana tuh di antara semua itu? Kalau sekarang tuh Jazz Itun. Jazz Itun. Yaps. Dari kapan tuh kamu sama Jazz Itun tuh? Dari kapan ya? Sempet tahu juga soalnya aku tuh sempet, walaupun ya pernah ya kita ya. Ya. Cuman kirain waktu itu awal-awal aku sama kamu sering urusan kerjaan ya. Kirain kamu cuma bantuin mereka nyanyi gitu. Ternyata emang kamu tuh ngeband sama mereka gitu ya. Ya, ngeband. Begitu. Itu tuh kalau nggak salah member dari si Jazz Itunnya juga MTC juga ya kebanyakan Iya, ya. ada juga. Ada siapa sih? Ada Koko ya, Koko, terus ada Adi. banyak lah ya, aku kurang tahu yang Banyak lainnya mah. pokoknya, iya. Oke. Begitu. Sekarang apa lagi ya? Banyak sebenarnya sih pertanyaan Ya. kalau misalkan urusannya udah sama Anissa Nur Fauzi tuh banyak banget pertanyaannya nih. Oke, sekarang aku mau pasti banyak yang kepo juga nih ya. Karena mungkin semuanya tahu karena emang sering banget kita ngelihat di layar televisi ya. Aduh. Tapi mungkin banyak juga yang belum tahu nih bagaimana atmosfer ya. Atmosfer terus perasaan ketika kita ikut kompetisi nyanyi nih kayak Indonesian Idol. Kamu ikut The Voice yang kemarin ya? Ya. Tapi Indonesian Idol sempat ikut nggak? Baru yang junior. Junior ya? Iya. Terus, oh iya kebetulan teman-teman kamu banyak juga ya dari itu ya? Iya. Yang saya tahu ya, karena teman-teman kamu banyak banget itu penyanyi-penyanyi favorit saya ya. Ya begitulah pokoknya. Ya karena Anissa juga saya bisa kenal sama banyak orang yang luar biasa ya. Jujur guys, Anissa yang ngebikin followers di Instagram saya banyak yang pedify karena teman-temannya dia semua. Jadi balik lagi nih ke pertanyaan tentang kompetisi. Oke. Nih kompetisi pengalaman kamu gimana nih ikutan The Voice kayak gitu, kayak ngantrinya kah atau karena kamu kalau nggak salah sampai jauh banget tuh majunya ya? Sebenarnya
yang waktu di The Voice ya, Mm-mm. itu sebenarnya ada apa ya, fakta tersembunyi anjay. Apa Bukan tuh? fakta tersembunyi sih, kayak lebih sebenarnya aku waktu itu bukan niat gak niat sih sebenarnya, kayak niat aku ikut, cuman kemarin tuh aku kehalang sama aku lagi sakit, lagi ngedrop, aku baru copot impusan dari rumah sakit. Abis itu aku ikut ngantri langsung audisi The Voice. Iya. Itu kondisi sakit dan aku nggak persiapan baju, aku nggak persiapan lagu, pokoknya aku langsung ikut aja gitu. Terus aku itu audisi sampai beres jam 4 subuh. Itu tuh. Audisi. Dari pagi. Dari siang. Dari siang Kan sampai abis impus lah, opnam iya, ya. abis copot impusan pokoknya langsung ikutan kayak gitu sampai 4 subuh. Itu kondisi. Tapi ada yang nemenin kan? Ada. Mami. Selama itu, emang audisi selama itu ya? Apa emang yang emang lolos tuh emang selama itu? Apa gimana? Emang selama itu, karena kan Jadi kita sharing aja nih ya, Iya. Anissa sharing nih buat teman-teman yang mungkin mau ikutan kompetisi-kompetisi kayak gitu. Jadi sharing aja deh gimana Iya. pengalaman jadi ikut audisi. kalau misalnya ikut audisi kayak gitu tuh sebenarnya nggak gampang. Jadi kayak ada tahapnya, kayak tahap 1 juri 1 lolosin atau enggak gitu, tahap 2, ketiga, keempat, terus habis itu ada tahap interview, ada tahap ini, tahap itu, dan sebenarnya mereka juga menilai dari cara kita berkomunikasi, cara apa ya, dari attitude kita, dari apa ya, dari motivasi kita kayak gitu juga sih sebenarnya. Berarti emang gak gampang ya sebenarnya Nggak ikut kompetisi kayak gitu. Ya, nggak gampang Kamu sih. waktu itu untuk sampai ke live audisi ya, berarti namanya live audition ya? Sampai Untuk itu tuh kan kalau The Voice mah kan Yang nyanyi muter. nah jet. Sip. Weh, gitu kan kalau The Voice gitu kan, iya nggak? Iya. Gitu kan. Gimana tuh sampai ke sana tuh butuh berapa kali step proses untuk nyampe ke live audition sampai kita nyanyi depan juri yang mencet langsung balik gitu loh. Keren loh itu. Aku pengen punya kursi kayak gitu. Bisa ada ya Itu yang tuh jualan nggak berapa sih? ya? Itu sampai pokoknya di Bandung tuh sampai 4 atau 5 gitu. Di Bandung tuh 4 sampai 5 tahap Iya, ya. kalau nggak salah. 4 sampai 5 tahap gitu kalau nggak salah ya. Habis itu baru kita live audition di Jakarta. Itu tapi kamu pengalaman pertama nggak ikutan The Voice itu atau emang sebelum-sebelumnya kamu udah pernah ikutan gitu? Kalau The Voice yang ya, itu kesekian. pertama kali. Kalau misalkan yang pertama kali banget itu Idola Cilik. Oh gitu. Waktu SD, iya. Berarti itu kamu pertama kali ikutan The Voice, Iya, langsung lolos ke Jakarta. iya. Di keadaan aku lagi sakit. Waduh. Waktu itu aku kena hepatitis juga. Jadi kan bener-bener lemas banget gitu. Oke. Terus kita gali lagi nih ya. Ya. Setelah kamu ke Jakarta, kamu audisi lagi kan? Ada yang milih kamu dong. Iya. Siapa tuh? Yang muterin kursinya untuk berbalik memilih Anissa Nur Fauzi. Waktu itu yang muter Anggun. Anggun C. Sasmi. Iya, karena aku juga pengen bener-bener sama Anggun Mantan sebenarnya. gue, bos. Terus gimana? Satu karakter gitu sama aku, dan apa ya, yang aku pengen lah gitu ya, soalnya dia tuh powerful, terus apa ya, bener-bener menguasai dari segi teknik vokal, dari segi teknik musik kayak gitu. Pas waktu aku pengarahan untuk apa ya, nextnya tuh apa ya, jadi kayak lebih ngerti gitu sama antara aku diarahin sama Anggun untuk musik sama nadanya gitu, sama suara aku gitu, sama karakter aku kayak gitu sih. Jadi lebih ngerti, lebih kayak aku sharing sama Anggun, dikasih ilmu juga sama Anggun. Jadi ya banyak pengalaman gitu sih, nambah ilmu. Berarti pada waktu itu kamu nggak nyangka dong ya bisa dipilih sama Anggun? Gak nyangka sebenarnya. Gimana nih perasaannya nih? Ini Soalnya perasaannya hal yang berat. selama ini selalu aku impi-impiin ya kalau ikutan audisi kayak gitu tuh sebenarnya The Voice loh. Kalau ada The Voice tuh paling apa yang buat gregetan banget gitu. Soalnya kan kita nyanyi nggak diliatin gitu, Iya, tiba-tiba hanya kualitas suara kita, terus bener-bener mental panggung kita yang ngebuat bener. si juri bisa berbalik gitu loh. Iya. Maksudnya gimana tuh waktu itu perasaan kamu untuk pertama kalinya gitu, pas ketika lihat ada yang lagi, otomatis dia ngebalik, kamu lagi nyanyi dong, Iya. nggak mungkin pas udah berhenti dong. Iya. Itu bisa kamu untuk mengontrol emosi kamu ketika kamu lagi nyanyi, juri berbalik gitu, gimana tuh? Sebenarnya aku tuh sebelum juri ngebalik ya, aku kayak ada kayak Pesimis? Apa pesimis gimana? ya, karena kan yang lain Of udah course. bener-bener jago gitu, terus teman-teman aku banyak yang lolos, terus ada yang Heeh. enggak juga, kan itu bikin gemeteran gitu ya, bikin penasaran gitu. Tapi ya jalani aja dulu gitu, nguat-nguatin gitu, kayak
apa ya, aku lebih kayak bukan fokus sih, kembali ke inget-inget ke motivasi sama tujuan aku gitu selama ini gitu. Makanya aku selalu menguatkan mental aku dengan itu. Apalagi kan aku ditonton sama orang tua. Nah, orang tua yang jadi motivasi aku untuk bisa berusaha menutupi keraguan aku, kegugupan aku. Sebenarnya kalau nervous pasti ada gitu ya kan, wajar gitu ya di banyak audiens gitu dan apalagi ditonton sama ribuan orang gitu. Jadi ya apa ya? Emang nervous, cuman aku belajar untuk menutupi itu. Berarti emang kamu tuh bisa dibilang emang udah dari kecil ya kamu terlatih mental seperti itu tuh, jadi hal-hal seperti itu walaupun nervous pasti ada ya dikit-dikit. Cuman setidaknya kamu sudah bisa menguasai ketika menemukan hal-hal seperti itu kalau lagi di stage kan. Berarti guys, segala sesuatu nggak ada yang instan ya, bener nggak? Nah, itu dia salah satu cara kalau misalnya kita pengen ikutan audisi nyanyi, entah itu Indonesian Idol, banyak ya sekarang ya. Banyak banget. Walaupun sebenarnya dalam kondisi COVID kayak gini agak disayangkan ya, pasti agak berubah nih atmosfernya ya pastinya. Cuman pasti banyaklah kesempatan untuk kalian mungkin bisa kayak Anissa gini, bahkan lebih ya Anissa ya. Dan jangan salah nih guys, Anissa nih kalau boleh nggak kalau aku nanyain umur kamu nih? Nggak apa-apa. Motivasi ya buat mereka ya. Okay. Umur kamu berapa? 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun orang adu keneh muncang nu ku batu dikitu keprek apa tuh. Dia udah masuk TV, terus udah dapat viola. Kalau di rumahnya aja violanya tuh banyak banget sumpah. Saya nggak bohong beneran. 18 tahun. Ya nasib orang beda-beda ya. Itu juga kan bukan berarti kamu memaksakan karena emang kamunya hobi yang emang kamu seriusin gitu ya. Jadi segala sesuatu nggak ada yang instan ya. Jadi intinya yang benar-benar ngebuat Ica termotivasi untuk terus ada di dunia musik ini, bertahan sampai sejauh ini, karena yang saya tahu ya Ica dari kecil tuh bener-bener nyanyi, fokus, pokoknya intinya seni lah ya, seni. Apa nih motivasi utama Ica yang bener-bener ngebuat Ica tuh bertahan lah sampai sejauh ini ya sebagai penyanyi? Sebenarnya motivasi utama ya. Motivasi utama tuh ya yang pertama pasti orang tua. Aku pengen ngebanggain orang tua, aku pengen berprestasi membanggakan orang tua. Terus yang kedua tuh sebenarnya kenapa aku bisa masuk kayak gitu, bisa masuk kayak ke Idola Cilik, The Voice kayak gitu sebenarnya karena aku tuh dulu sering dibully kayak karena fisik aku yang kecil. Terus kayak pernah waktu itu lomba itu lomba umum kan ya, itu secara lombanya umum. Terus aku tuh paling kecil, aku waktu umur 13 tahun dan semuanya tuh penyanyi-penyanyi yang legend udah umurnya tuh udah pada tua lah pokoknya, dan aku tuh satu-satunya peserta yang paling kecil. Terus aku kayak ditanyain, "Ih, kamu nyanyi apa?" kayak gitu. Terus aku nyanyi apa ya gitu, bukan Bintang Kehidupan apa ya, pokoknya lagu-lagu Niki Astria kalau nggak salah. Oh, Jangan Ada Angkara nyanyian tuh, aku masih ingat. Oh, kirain, terus ada ibu-ibu bilang gini, oh kirain nyanyi Balonku Ada 5, terus kayak gitu kan, kayak sakit hati ya, wajar aja gitu sakit hati. Nah, dari situ aku mulai kayak berpikir, ya udah sih nggak apa-apa gitu. Badan aku kecil tapi aku bisa ngebuktiin bahwa aku tuh bisa jadi juara 1 dan alhamdulillahnya kemarin aku juara 1 dan juara umum gitu pas waktu aku umur 13 tahun. Nah, dan itu jadiin aku motivasi walaupun banyak banget bukan selain itu ya, teman-teman aku atau kayak gimana gitu yang suka ngebully aku karena fisik aku, itu membuat motivasi aku benar-benar kuat gitu. Jadi kayak motivasi aku tuh kayak gini, aku bisa membuktikan bahwa seorang aku tuh bisa berprestasi, seorang aku tuh bisa membanggakan orang tua aku, kayak gitu sih. Aku lebih motivasinya lebih ke situ sebenarnya. Apa yang kamu kalau misalnya kamu dibenci nih sama orang-orang lain, buktiin ke semua orang yang ngebully kamu bahwa kamu tuh bisa menjadi apa yang kamu mau. Not. Jadi quotes itu quotes ya. Iya, itu quotesnya berarti intinya mah motivasi terbesar Anissa sampai bisa bertahan sampai saat ini ternyata emang segala golongan kali ya, dari kecil sampai tua tuh pasti punya ceritanya masing-masing ya. Salah satunya seperti yang Anissa ceritain tadi, dan itu saya baru tahu sih ternyata awalnya dari dibully ya kamu ya. Sebenarnya awalnya kayak gitu, dan aku juga kan sempet down gitu. Tapi aku mikir kalau misalnya aku down terus buat apa gitu. Buat apa ya, kayak apa untungnya
buat aku gitu. Jadiin kalau misalnya aku jadiin itu sebuah motivasi, itu jadi ternyata lebih lebih membuat aku bisa berprestasi gitu. Jadi bisa lebih membuktikan kepada mereka yang ngebully aku gitu, bahwa aku benar-benar bisa gitu ngebuktiin. Itu aja sih sebenarnya. Guys, kalau misalkan nih ya, kalau misalkan obrolannya udah menjurus ke sana sih, intinya yang harus kalian petik di sini mungkin jangan pernah menyerah ya. Iya, jangan pernah menyerah dan jangan pernah puas. Terus latihan. Terus latihan, terus intinya mah jadiin semua caci maki itu motivasi ya. Nah, buat kita semua. Iya. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Anissa Nur Fauzi. Wow, obrolan yang sangat seru sekali ya. Oke, nih sekarang Anissa lagi stay di mana nih sekarang? Sekarang lagi di sini. Karena kok bisa kita jarang ketemu ya? Iya, aku sering di Jakarta. Dan besok aku mau balik ke Jakarta lagi. Gitu. Iya. Oh, di Jakarta wae. Iya. Aku juga sering sih, Cak. Sekarang bolak-balik ke Jakarta juga, cuman iya, gitu. Cuman aku mah beda gitu. Aku mah nganterkeun sayuran, gitu. nganterkeun engkol. Nyupiran truk. Oke, jadi mungkin kita cukupan aja ya obrolan bersama Anissa Nur Fauzi ini, karena saya sudah mulai gerah di sini. Oh, begitu. Karena banyak obrolan yang pengen saya lakuin di belakang kamera. Sama Anissa kita mau nostalgia lah, kita udah lama juga gak ketemu. Oke Anissa, thank you so much buat malam hari ini udah datang ke podcast MTC. Nah tapi sebelumnya nih kita mau berterima kasih dulu buat yang nge-support kita. Gitu. Terus buat ininya Cak, Instagram atau apa Ica ada nggak? Instagram aku di Anissa Nur _Fauzi, double N Anissa Nur _Fauzi. Oke. Ada juga YouTube. Nah, YouTube Anissa Nur Fauzi gitu aja. Oke. Ada di sini ya guys. Ada di sini. Jangan lupa subscribe, like, share, follow, pokoknya semuanya deh. Nah, Ica bantu juga dong ya. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya Musik Talent Community. Begitu ya. Ada di sini. Ada di sini sama di sini, oke. Terus Instagramnya juga jangan lupa di-follow Musik Talent Community ya. Jadi untuk update seputar podcast MTC di #ngobrol aja, banyak banget di situ. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih banyak buat Musik Talent Community, terus Pelangi Senja, Lensa Community Kabupaten Bandung ya. Terus buat IM Cine Studio, udah ngerada belibet kan eta ngomongin eta. Terus kita mau ngucapin terima kasih juga buat tim Huru Hara MTC of course. Mana? Oh eta Huru Hara palingan mau disebut Huru Hara, bener guys. Terus kita mau ngucapin terima kasih banyak juga buat Warung Japsun ya, WJS ya. Yang makanannya enak-enak banget. Cheers dulu dong kita, Cheers dulu dong. Jangan lupa saksikan podcastnya Anissa Nur Fauzi ya, dan podcast yang lain. Oke, selamat malam teman-teman. Saya Nasrul. Dan saya Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.